Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ayuningrum dengan NIM 246504142 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu peta Indonesia berdasarkan huruf awal nama. Nama saya berawal huruf D. Untuk wilayah Indonesia yang saya ambil yaitu peta Kabupaten Donggala yang berada di Sulawesi Tengah. Data vektor yang ada di peta Donggala ini saya mengambil langsung dari peta asli yang saya cari di Google Maps. Berdasarkan analisis saya dari gambar peta ini, saya dapat menyimpulkan ada 5 data vektor pada peta Donggala dan pengelompokannya berdasarkan jenisnya. Pertama, titik atau poin. Yang pertama ada SMA Negeri 4 Banawa. Kedua, Masjid Nurul Falah. Ketiga, Kopi Arabi Donggala. Keempat, Mister DIY. Kelima, Bakso Bakar Genta. Untuk garis atau line ada Jalan Poros Palu Mamuju, Jalan Lingkungan Paloang, Jalan Lingkungan Banawa, Jalan Lingkungan Donggala Kota. Untuk poligon, Pelabuhan Donggala, Lapangan Persido Donggala, Kawasan Pemukiman Donggala Kota, Area Persawahan Lapaloang, dan Perbukitan Bukit Pangasih. Selanjutnya, tabel data vektor. Berdasarkan data yang saya jelaskan sebelumnya, saya bisa membuat tabel data vektornya. Pertama, ada tabel tempat atau poinnya, di mana tempatnya yang pertama ada 6 SMA Negeri 1 Banawa, jenis tempatnya dia sekolah. Kedua, Masjid Nurul Falah, jenis tempatnya ada Masjid. Kopi Arabi Donggala, jenis tempatnya kuliner. Mister DIY, jenis tempatnya toko. Bakso Bakar Genta, jenis tempatnya kuliner. Tabel kedua itu jalan atau line. Pertama ada nama Jalan Poros Palu Mamuju, jenis jalannya adalah nasional. Jalan Lingkungan Lapaloang, Jalan Lingkungan Banawa, Jalan Lingkungan Donggala Kota termasuk jenis jalan lokal. Ketiga, tabel ketiga yaitu kawasan objek poligon. Kawasan pertama yaitu Pelabuhan Donggala, merupakan kawasan pelabuhan. Lapangan Persido Donggala termasuk jenis kawasan lapangan. Kawasan Pemukiman Donggala Kota termasuk jenis kawasan pemukiman. Kawasan area persawahan Lapaloang termasuk jenis kawasan persawahan. Serta kawasan perbukitan Bukit Pangasih termasuk jenis kawasan perbukitan. Keempat, ada kecamatan atau poligon administrasi. Pertama ada Kecamatan Banawa yang terdapat di wilayah Banawa dan sekitarnya. Labuan juga terdapat di wilayah Labuan dan sekitarnya. Donggala juga terdapat di kota Donggala dan sekitarnya. Balaisang terdapat di wilayah Balaisang dan sekitarnya, serta Sojol dan terdapat di wilayah Sojol dan sekitarnya. Terakhirlah sungai atau lan, yaitu Sungai Donggala. Sungai pertama Donggala, sungai kedua Banawa, sungai ketiga Labuan, sungai keempat Loli, dan sungai kelima Sojol. Hubungan antara tabel atau relasi tabelnya, yaitu relasi tabel berdasarkan data vektor yang saya buat tadi. Pertama, tabel kecamatan ini merupakan induk atau master untuk lokasi administratif. Terus tabel tempat atau poin berelasi dengan kecamatan melalui ID kecamatan. Terus ada tabel jalan atau line berelasi dengan kecamatan melalui ID kecamatan. Terus ada kawasan atau objek atau poligon, dia berelasi dengan kecamatan melalui ID kecamatan juga. Serta yang terakhir ada sungai atau tabel sungai line, dia berelasi dengan kecamatan melalui ID kecamatan. Jadi singkatnya yaitu satu kecamatan dapat memiliki banyak tempat, jalan, kawasan objek, dan sungai. Setiap tempat, jalan, kawasan atau objek, dan sungai hanya berada pada satu kecamatan saja. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu berdasarkan peta Kabupaten Donggala terdapat 3 jenis data vektor, yaitu titik atau poin, garis atau line, dan poligon. Data tersebut dapat disusun ke dalam beberapa tabel.
yang saling berhubungan untuk menyimpan informasi geografis secara terstruktur. Dengan demikian, peta Donggala dapat digunakan sebagai sumber data spasial yang membantu dalam pengelolaan dan analisis wilayah. Saya kira itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.